Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Ini kalau kita analisa, gak masuk akal ini. Karena berapa lama mereka terpisah dengan Tuhan Yesus? Paling tidak 3 hari lah. Atau ya lebih dari situ. Tapi gak sampai sebulan atau setahun. Tetapi mereka gak mengenal Tuhan Yesus. Bukan hanya mereka. Maria Magdalena pun gak mengenal Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berbicara dengan dia pertama kali. Awalnya. Mengapa? Ada beberapa hal yang bisa menghalangi mata kita untuk mengenal Allah, melihat Allah. Yang pertama adalah kekecewaan, sakit, masalah hidup. Nah, kalau masalah hidup itu, kekecewaan itu sangat parah. Biasanya kita tutup mata dan sampai kita gak melihat apa-apa. Tenggelam dengan kegelapan karena tutup mata. Gak mau melihat karena kalau lihat di luar itu masalah semua, berat sekali. Gak mau. Nah, kalau Maria Magdalena waktu itu dia benar-benar gak bisa melihat atau mengenali Tuhan karena dia gak melihat Tuhan. Tetapi dia melihat kekuburan yang kosong. Dan matanya dengan penuh atau ya dengan mata air lah. Kalau ditanya, ibu cari siapa? Jadi dia mungkin berpaling sedikit kepalanya kepada orang yang bicara dengan dia dan saya cari Tuhan saya. Tapi matanya ke kuburan yang kosong. Kapan saja dia mengenali Allah? Setelah Yesus manggil namanya Maria dan dia berfokus kepada Tuhan karena dia mendengar sesuatu yang sangat familiar. Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa manggil nama dia seperti itu. Jadi dari kuburan yang kosong dia melihat Yesus yang bangkit. Maksudnya semua kekecewaan ini bisa diatasi dengan kenangan yang indah, yang bermakna. Nah, itu satu pelajaran yang kita bisa ambil, bawa pulang bahwa hari ini. Berusahalah, jangan fokus terus ke masalahnya. Kita fokuslah ke usaha untuk mengumpulkan kenangan-kenangan yang indah di keluarga atau di mana-mana saja. Waktu saya masih ingat, masih kecil, ya setiap minggu kami ke gereja. Kalau perjalanan itu, wah luar biasa karena di kampung harus jalan kaki 3 kilometer. Jalan kaki dari rumah karena di persawahan itu sawah, ada sawah. Gak gunung, rata, tapi tetap jauh, 3 kilometer, jalan kaki terus. Dan setelah itu di jalan raya naik angkot, ya kalau kami pedicab, tricycle, angkot, ke gereja 7 kilometer. Wah kalau itu, ya senang sekali. Mengapa? Bukan karena misannya. Karena kami waktu itu masih saudara bertiga, ada kakak, saya, dan adik saya. Kalau yang adik saya dibawa oleh ibu, kakak saya yang bersungut-sungut karena disuruh jalan kaki. Saya yang senang karena di atas bahunya bapak. Saya naik ke bahunya. Kalau di gereja ikut misa, setelah misa, ya kalau misa bisa ngantuk, ya atau tidur. Tapi setelah itu ya, semangat lagi karena mau beli makanan atau mainan di sana. Memang itu awalnya, tapi itu cukup kenangan yang indah. Indah. Kalau sudah menjadi dewasa ya lebih memahami lagi sakramen Ekaristi itu apa. Tapi yang penting adalah kita berusahalah bikin kenangan yang indah di mana kita bisa menemukan Tuhan.
supaya saat kita mengalami kesulitan, ada keberatan hidup, bisa pegang di sana. Nah, memang itu kelebihan saya di antara saudara saya, karena yang selanjutnya itu yang adik-adik saya mengenal Bapa yang sudah sibuk sekali, sudah gak punya waktu untuk ke gereja, gak punya waktu untuk rekreasi. Kalau dulu kami sering rekreasi ke pantai, berenang, seperti itu. Jadi kalau Bapak bersifat yang gak terlalu, ya selalu keras lah. Saya gak terlalu kena itu karena saya punya kenangan. Ya, Bapak saya itu waktu dia masih di kampung, dia sangat senang dan bergembira. Saya pegang tangan dia dan benar-benar saya menangada dia. Dan saat saya lihat Bapak yang selalu senyum, bercanda, tertawa. Nah, kalau ada orang lain, bukan tertawa sendirian saja. Ya, maksudnya kenangan yang indah, penting itu. Nah, karena itu kalau Maria Magdalena cuman satu kata saja, Maria, sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, kedua murid ini, mengapa dia mengenal Tuhan Yesus? Kapan mereka mengenal Yesus? Saat memecah-mecahkan roti. Nah, pertanyaannya mengapa? Kalau Maria karena dia dengar satu kata. Kalau murid-murid karena mereka melihat apa? Saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya itu kepada mereka, mereka melihat bekas paku tangannya Tuhan Yesus. Karena itu mereka, ini Tuhan. Karena ada tandanya. Jadi kenangan itu bisa kenangan yang kita pernah dengar, maksudnya kata-kata yang lembut, kata-kata yang inspiratif, saling mendukung. Nah, bagaimana kalau di dalam keluarga kata-kata yang keluar sama keras-kerasan terus, maki-maki orang, ya itu masalahnya. Bagus kalau, bagaimana kabarnya, bagaimana kita bisa saling mendukung, bantu satu sama lain, dan ada bercanda, ada kegembiraan lah, bagus itu. Kalau yang ini hal yang kelihatan. Santo Thomas yang beragu-ragu itu, Thomas di Dauter, dia beragu-ragu, dia lebih minta bukti, bukan hanya hal yang dia bisa dengar atau hal yang bisa dia lihat, maunya yang tersentuh. Saya gak percaya kalau saya gak melihat dan menyentuh bekas paku, lubang ya, dari paku itu saat Tuhan Yesus disalibkan, dan di sampingnya juga. Jadi Tuhan Yesus, ya peganglah, santulah, dan percayalah, jangan beragu-ragu lagi. Nah, itu pelajaran pertama, bahwa ya penderitaan itu, kesulitan hidup sampai kematiannya biasa saja. Biasa saja. Yang penting kita siap untuk mengumpulkan kenangan-kenangan yang indah, di mana hidup kita rasa gak disia-siakan, menjadi lebih rasa berkat kepada sesama. Nah, itu yang kita harapkan dan usahakan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau ada yang kita bandingkan ya, bacaan Injil kita hari ini dan misa kita mirip sekali. Karena awalnya Tuhan Yesus berbicara dengan mereka tentang kitab suci. Ini bagiannya misa, liturgi, sabda Tuhan. Dan setelah itu dia disuruh makan bersama, dia memecah-mecahkan roti, itu ekaristi. Sebenarnya kita juga dapat itu. Dan yang sesungguhnya nanti waktu kita bersama-sama menerima ekaristi tubuhnya Tuhan Yesus. Jadi ada sang guru tanya kepada muridnya, bagian mana di dalam misa yang paling penting buat kita? Nah, guru itu mengharapkan jawabannya pilihan saja, liturgi sabdanya Tuhan atau ekaristi, liturgi ekaristi.
Tapi anak muda itu, muridnya menjawab, satu muridnya menjawab, yang terakhir, pergilah dalam damai, misa sudah selesai. Gurunya berpikir mungkin anak muda ini mau selesai lah misanya supaya bisa pergi. Tapi dia mau menguji anak muda ini. Dia tanya, mengapa? Dia terkejut kedua kali karena jawaban ternyata anak muda ini benar dan tepat sekali. Karena dia bilang, setelah kita dapat anugerah dari Tuhan, saat kita mendengar sabdanya dan menerima tubuhnya, kita harus pergi untuk mewartakan kabar baik tentang Tuhan. Dan ini benar-benar penting, karena anugerah yang kita dapatkan di dalam misa ini benar-benar ada manfaat di hidup kita kalau kita sudah berusaha membagikan itu kepada sesama. Lihatlah kedua murid-murid ini. Mereka gak tinggal dan berheran-heran di sana. Mereka kembali ke Yerusalem untuk membagikan kabar baik itu, bahwa Tuhan sudah bangkit. Kami juga bisa bersaksi bahwa Ia sudah hidup. Nah, ini undangan kedua, bahwa kita menjadi pembawa kabar baik kepada sesama. Bagaimana caranya? Ya, kalau disederhanakan ada dua langkah penting. Yang pertama adalah jangan fokus kepada kematian, kepada masalah, kepada kuburan yang kosong. Dua murid ini gak melihat Yesus, mereka menuju kepala mereka ke bawah dan putus asa. Jangan putus asa, jangan ya, atau pantang menyerah. Ya, itu pertama. Jangan fokus ke masalahnya. Memang kita lihat masalahnya, beranalisa, setelah itu carilah solusinya. Carilah Allah, carilah Tuhan Yesus. Karena kematian pun bisa diatasi, apalagi yang lain. Contoh kebangkrutan bisnis, wah itu biasa saja. Wah, Romo mungkin bilang biasa karena dia gak punya bisnis. Ya bisa seperti itu, tapi benar kalau kita itu uang bisa dicari lah. Jadi jangan menyerah. Kita berusaha terus, carilah Tuhan dan selalu ada. Yang kedua adalah diberubah pikiran kita, pola pikir kita. Kalau kita melihat masalah atau kesulitan hidup, beban-beban hidup itu, kita selalu berpikir, oh ini masalah. Sebenarnya masalah itu bisa menjadi peluang. Sebenarnya Tuhan Yesus pernah sengaja berlambat datang supaya sakit itu, yang orang sakit itu benar-benar meninggal. Dan setelah itu dia datang. Waktu Lazarus. Dia tahu Lazarus sudah sakit. Tapi dia bilang, kita gak pergi sekarang. Kita nunggu. Nunggu apa? Nunggu dia meninggal. Karena saya menunjukkan supaya kemuliaannya Allah lebih ditinggikan, ditunjukkan. Ya benar, saat dia datang sudah 4 hari terlambat, tetapi menunjukkan kemuliaannya Allah saat dia membangkitkan Lazarus. Jadi masalah itu bisa diatasi lah. Apalagi Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi percayalah dan berusaha membagikan kabar baik kepada sesama. Masalah hidup biasa saja. Yang penting adalah kita selalu pegang tangannya Tuhan yang sudah bangkit. Amin.